Bab 1253. Bukankah hanya 3 pendekar ketiadaan? 3 pendekar ketiadaan, dia secara alami tidak dapat melakukannya, tetapi jika hanya ada 1, apakah dia perlu takut? Dia tentu tidak akan melepaskan pendekar ketiadaan itu, jadi tembakan pertama adalah jurus pembunuhan instan. Dia kini setengah kaisar, dan fisiknya telah diangkat ke alam milenium. Oleh karena itu, kekuatan jurus pembunuhan instan versi pamungkas ini telah meningkat berkali-kali. Karena kecepatannya terlalu cepat, seluruh tubuhnya menjadi seutas benang darah setipis jarum dan benang. Di mana darah ini lewat, ruang itu langsung terkoyak, tetapi karena terlalu tipis, celah ruang hampa sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat. Dalam sekejap, warrior yang membawa pedangnya ke tempat di mana ruang itu menggeliat sebelumnya, dan pedang di tangannya menusuk langsung ke posisi itu. Ting! Warrior yang merasakan pedang darah di tangannya bergetar hebat. Ruang di depannya juga bergolak hebat, dan pada saat ini, bilah setipis sayap jangkrik tiba-tiba datang dari kepala warrior yang, dan bilahnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu datang ke posisi pelipis kanan warrior yang. Wajah warrior yang tetap tidak berubah, pikirannya bergerak sedikit, perisai hantu menghalanginya dan dia sendiri menebas ke depan dengan pedang darah di kedua tangannya. Ting! Ci! Bilahnya diblokir oleh perisai hantu, dan ruang di depan warrior yang langsung ditebas oleh pedang warrior yang. Segera, orang lain muncul 10 kaki jauhnya, tetapi wajahnya berubah. Itu bermartabat, karena pihak lain tampaknya menghilang dari udara tipis. Pedang barusan adalah pemborosan energi hitam. Warrior yang melihat sekeliling, ruang di sekitarnya tenang, dia tidak merasakan napas apapun, dan dia tidak merasakan arti apapun. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pihak lain pasti masih di lapangan. Setelah ragu-ragu sejenak, warrior yang hendak melepaskan jiwa pedang alam nirwana, ketika tiba-tiba dia mengangkat kepalanya melihat ke langit, dan saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang menghilang ke ruang di depannya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah ratusan ribu mil jauhnya. Tepat sebelum warrior yang pergi, lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah abu-abu muncul di tempat warrior yang berdiri. Orang tua berjubah abu-abu itu melirik ke lapangan dan berkata, bocah ini tidak hanya ahli dalam ilmu pedang, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai alam milenium, dan dia juga memiliki pedang garang tarekat alam kehampaan di badannya sengit dan pusaka pertahanan tarekat alam kehampaan. Ampun, dengan kekuatanmu, aku khawatir sulit untuk membunuhnya. Untuk menghindari kecelakaan, tolong bekerja sama dengan kami, jangan sembarangan. Berbicara tentang ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi lebih jelek karena pihak lain telah menghilang. Di samping, lelaki tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan marah, bukankah semua orang di paviliun ribuan pembunuh seperti ini? Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin, orang yang benar sendiri. Meskipun warrior yang hanya setengah kaisar, tetapi terus terang, kekuatan lawan setidaknya jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia jika satu orang bertindak tanpa izin, jika terjadi apa-apa, dia akan mati di tangan lawan, dan warrior yang dapat membuat puppet. Jika dia membuat puppet pendekar ketiadaan, kita harus membayar harga yang lebih tinggi untuk membunuhnya. Pria tua berjubah hitam itu terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu warrior yang sangat pandai bersembunyi, kita masih membutuhkan bantuannya, jika tidak, kita bahkan mungkin tidak dapat menemukan bayangan warrior yang. Ayo pergi, ikuti dia, jangan biarkan dia menghadapi warrior yang itu sendirian,
Jika tidak, dia kemungkinan besar akan dibunuh. Mari kita coba menahannya hingga orang-orang keluarga Ye dan Sekte Sang Yuan sekarang." Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk, dan segera keduanya menghilang di tempat. Ratusan ribu mil jauhnya, warrior yang baru saja keluar dari ruang, saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke ruang di depannya. Saat dia menghilang, ruang asli tiba-tiba menggeliat sedikit, tapi segera kembali tenang. Wajah warrior yang sedikit jelek, karena dia menemukan bahwa bagaimanapun dia melarikan diri, pihak lain dapat mengikutinya, dan bahkan jika dia menggunakan pedang domain untuk menyembunyikan napasnya, pihak lain masih dapat mengikutinya. Dia tahu bahwa pihak lain pasti menggunakan beberapa metode untuk menguncinya. Sekarang, dia membunuh lawan atau mencari cara untuk menyingkirkan lawan. Jika tidak, jika dia terus seperti ini, situasinya akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk, karena pertempuran sebelumnya dan penggunaan teknik pedang penjelajah angkasa yang terus-menerus, tidak banyak energi hitam yang tersisa dan lawannya berada di alam kehampaan, energi hitam mereka pasti lebih banyak darinya. Jadi, bunuh pihak lain, atau temukan cara untuk menyingkirkan pihak lain. Untuk membunuh lawan, dia harus menggunakan segel Dewa Pedang untuk mengangkat jiwa pedangnya menjadi setengah langkah Wirayuan. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk membunuh lawan dengan satu pedang. Jika dia tidak dapat membunuh lawan dengan satu serangan, dua lelaki tua lainnya pasti akan segera tiba. Pada saat itu, jangankan pembunuhan, itu adalah pertanyaan apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Dan jika menggunakan segel Dewa Pedang berarti dia harus membunuh 3 pendekar master dalam satu waktu, karena jika dia tidak membunuh semua lawan dalam sekejap, dan menunggu serangan jiwa pedangnya, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Membunuh 3 pendekar master sekaligus. Bahkan dengan segel Dewa Pedang, itu tidak mungkin. Ini adalah pendekar ketiadaan, bukan pendekar kaisar. Wajah warrior yang muram, dan sekarang, alih-alih menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa, dia melarikan diri dengan pedang pengendali biasa. Tidak mungkin, teknik pedang penjelajah angkasa menghabiskan terlalu banyak energi hitam. Setelah menggunakannya, energi hitamnya akan habis. Meskipun dia menelan batu kecubung, kecepatan pemulihan energi hitam tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsinya. Karena itu, dia tidak berani menggunakan teknik pedang penjelajah angkasa. Perlu diketahui bahwa perisai roh baka dan tampilan jiwa pedang semuanya harus dimotivasi oleh energi hitam. Jika tidak ada energi hitam, menghadapi seorang pendekar ketiadaan masih baik-baik saja. Tetapi jika dikepung oleh 3 orang, dia benar-benar harus berhenti. Berkelahi dan berkelahi, melarikan diri dan tidak dapat melarikan diri, wajah warrior yang sedikit jelek. Dia sempat berpikir untuk kembali ke Liga Pedang dan meminta bantuan Kera Hitam, tapi membawa ketiganya ke Liga Pedang tidak diragukan lagi akan menjadi bencana besar bagi Liga Pedang. Jadi, dia hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Melihat sekeliling, warrior yang mengarahkan pandangannya ke pegunungan yang luas di kejauhan. Tanpa ragu-ragu, dia mempercepat kecepatannya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam barisan pegunungan yang lebat. Setelah memasuki pegunungan, warrior yang tidak berhenti, tetapi terus mempercepat. Pada saat yang sama, alam nirwana jiwa pedang miliknya membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Master yang mengikutinya memiliki gerakan aneh dan dia tidak berani ceroboh. Pada saat ini, pupil warrior yang tiba-tiba menyusut, karena pisau terbang transparan tiba-tiba muncul dari pohon di sebelah kanan di depannya, dan pisau terbang itu tidak ditujukan padanya. Jika dia terus bergerak maju,
dia hanya akan diserang oleh pisau terbang ini. Pisau terbang ini bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menghentikannya. Memikirkan hal ini, warrior yang tidak berhenti, tetapi mempercepat, karena dia sudah menguasai benteng roh baka untuk memblokirnya. Tang! Pisau terbang itu langsung diblokir oleh perisai roh baka, dan pada saat ini, wajah warrior yang tiba-tiba berubah, karena ruang di depannya tiba-tiba menggeliat, kemudian belati yang hampir transparan memotong tenggorokannya. Kecepatan keris itu sangat cepat, bisa dikatakan sangat aneh, karena keris seperti terdiri dari ruang, dengan mudah menembus penghalang jiwa pedangnya, dan keris itu tidak memecahkan alam nirwana jiwa pedang, tetapi langsung menembus penghalang jiwa pedangnya, seolah-olah penghalang jiwa pedangnya tidak ada. Bukan ini maksudnya, intinya dia baru mengerti maksud sebenarnya dari pihak lain. Belati pihak lain bukan untuk menghalanginya, tapi untuk menarik perisai roh bakanya. Pada saat ini, perisai roh baka terlambat untuk menghentikan belati ini. Tidak siap, dia tidak punya waktu untuk memblokir keris dengan pedangnya, karena belati lawan sudah sampai ke tenggorokannya. Tatapan kejam melintas di mata warrior Yang. Dia tidak peduli dengan belati itu, tetapi menggerakkan pergelangan tangannya dan menikam pedang darah di ruang di depannya. Nyawa digantikan nyawa. Melihat bahwa warrior yang tidak memiliki pertahanan, tetapi menggunakan metode seumur hidup ini, belati yang telah mencapai tenggorokan warrior yang berhenti sebentar, tetapi saat berikutnya, belati itu dipercepat dan memotong langsung di tenggorokan warrior yang. Tas, tas. Warrior yang secara alami tidak akan menukar nyawanya dengan lawan. Ketika belati menembus kulitnya, itu ditangkap oleh dagunya, dan ruang di depannya mengeluarkan sinar darah yang aneh. Pada saat ini, belati di tangan kanannya muncul dengan aneh, dan belati itu dimasukkan langsung ke dadanya. Warrior yang tidak peduli dengan belati itu, tetapi menusuk pedang darah di tangannya dengan tajam. Darah menyembur keluar, harus dikatakan dua, karena darah menyembur keluar dari dadanya. Boom! Saat berikutnya, aura menakutkan tiba-tiba muncul di ruang di depan warrior Yang, dan jiwa pedang tiba-tiba muncul di depan warrior Yang. Momentum itu bertabrakan, dan dengan ledakan keras, warrior yang terkejut, ruang 10 kaki di depannya juga memiliki riak. Warrior yang mengabaikan luka di tenggorokan dan dadanya, menebas ke arahnya dengan pedang darah di kedua tangannya. Warrior yang muncul 20 kaki jauhnya, ruang di belakangnya terbelah olehnya, tetapi alisnya berkerut, karena pria misterius yang bertarung dengannya sebelumnya menghilang lagi. Warrior yang melihat sekeliling, dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak pergi, dan mengintipnya di suatu tempat. Sayang sekali dia tidak bisa merasakan napas pihak lain sama sekali. Warrior yang menelan beberapa batu kecubung lalu berkata, "Kenapa kamu tidak berani bertarung? Keluarlah." Begitu suaranya jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah lagi, belati transparan muncul tepat di bawah kakinya, kemudian memotong kakinya. Pihak lain berbaring di depannya. Wajah warrior yang sedikit jelek, trik tersembunyi ini bahkan lebih baik darinya. Warrior yang tidak peduli dengan belati, tetapi memegang pedang di kedua tangan dan menancapkannya ke tanah di depannya. Satu kaki untuk hidup, dia bersedia menukarnya. Setelah dipertahankan, dia akan jatuh ke pasif, jadi dia tidak akan pernah jatuh ke pasif. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Sayangnya, pihak lain tidak mau berubah. Ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki pertahanan, belati lawan tiba-tiba berubah pikiran dan menusuk pedangnya. Peng! Gelombang udara menyapu lapangan, warrior yang mundur beberapa kaki,
dan belati di kejauhan menghilang lagi. Tidak melanjutkan pertarungan dengan lawan, dia bergerak dan menyapu di kejauhan, dan pada saat ini, lawan muncul di depannya lagi, kemudian menebasnya. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan dia menebas dengan pedang. Pedang itu menebas belati lawan, dan dia terlempar ke belakang beberapa kaki. Kali ini, dia mengerti. Pihak lain akan menjeratnya sekarang. Benar saja, dia tidak bergerak, dan pihak lain tidak menembak. Berdiri di sana, warrior yang terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, dan berkata, "Bukankah ini pendekar ketiadaan? Aku tidak akan pergi hari ini." Begitu suara warrior yang jatuh, lelaki tua berjubah putih dan lelaki tua berjubah abu-abu muncul di kejauhan. Bersambung.